di kamar mandi apalagi bermain air. Itu hanya alasan orang tua agar anaknya tidak berlama-lama di kamar mandi. Kamar mandi memang kerap kali menjadi daya tarik tersendiri bagi para hantu seperti jin, setan, dan jenis lain. Sehingga banyak sekali muncul banyak cerita horor dengan kamar mandi setelah kuburan dan bangunan tua. Kenapa kamar mandi banyak hantunya? Kenapa alasannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, ketemu lagi dengan saya Black Amiswi. Kali ini saya akan sedikit cerita pengalaman di dalam kamar mandi. Ada hantu di kamar mandi, ada banyak alasannya. Pernah mendengar istilah jangan lama-lama di kamar mandi, nanti ditemani setan. Istilah tersebut mungkin sudah populer bagi anak-anak kecil di era awal tahun 2000-an. Hal tersebut sering diucapkan para orang tua agar anaknya tidak berlama-lama di kamar mandi apalagi bermain air. Itu hanya alasan orang tua agar anaknya tidak berlama-lama di kamar mandi. Kamar mandi memang kerap kali menjadi daya tarik tersendiri bagi para hantu seperti jin, setan, dan jenis lainnya. Sehingga banyak sekali muncul banyak cerita horor dengan kamar mandi setelah kuburan dan bangunan tua. Kenapa kamar mandi banyak hantunya? Kenapa alasannya kamar mandi selalu identik dengan horor? Ternyata hal tersebut ada kaitannya dengan perjanjian setan dengan Allah sebelum turun ke bumi. Waktu itu setan diusir oleh Allah ke bumi. Ia meminta 3 permintaan, yakni ingin tidak mati hingga kiamat. Kedua, ia ingin beranak sebanyak mungkin. Dan ketiga, ingin kamar mandi sebagai rumah bagi mereka. Janjian ini yang jadi premis sementara mengenai kenapa banyak tragedi horor di kamar mandi. Saya akan sedikit cerita tentang pengalaman kamar mandi suatu malam. Malam itu memang baru bangun tidur sekitar jam setengah 12. Yang biasa setelah bangun ke kamar mandi. Untuk kegiatan malam mau buang air atau untuk berwudu sholat malam. Terkadang ke kamar mandi hanya untuk kegiatan malam saja. Lama tak pernah terjadi apa-apa. Tiba-tiba malam itu pada waktu berwudu hampir selesai. Memang di dalam kamar mandi hanya seorang diri pastinya. Tiba-tiba ada yang memukul pinggang bagian sebelah kiri dari belakang. Jadi kaget tuh. Untung berwudunya sudah selesai. Tidak usah mengulang dari awal. Tak disangka tidak pernah terjadi bila di kamar mandi. Ada siapa? Seperti apa? Tidak tahu saya. Karena tidak bisa melihatnya, cuman bisa merasakannya saja. Itu menjadi pengalaman horor yang tidak akan pernah terlupakan. Pernah diganggu sesuatu yang tidak terlihat. Makanya bila kita ingin melakukan sesuatu harus berdoa dahulu sebelum melanjutkan kegiatan atau pekerjaan. Sekian dulu video kali ini tentang share pengalaman di kamar mandi. Kita akan lanjut ke video berikutnya dengan cerita yang berbeda. Jika ada salah kata dan perbuatan tolong dimaafkan. Bersama saya Black Amiswi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.